Saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Judul khotbah saya adalah Pohon Kehidupan. Saudara yang kekasih, kita tahu sekali bahwa peristiwa di Taman Eden, di mana pada waktu Tuhan menciptakan selama 5 hari ya, Tuhan menciptakan semua fasilitas, termasuk tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon. Tuhan ciptakan, saudara, di dunia ini, dan Tuhan ciptakan semua itu untuk keperluan manusia yang akan diciptakan pada hari yang ke-6. Jadi fasilitasnya dibuat dulu oleh Tuhan, baru manusia diciptakan oleh Allah sebagai pemilik, sebagai pengelola akan semua ciptaan Tuhan, saudara. Wow, itu luar biasa banget kalau Anda baca di Genesis, Anda baca di kitab Kejadian. Dan pada saat itu Tuhan, dia mengambil tanah dan dia membentuk seseorang atau manusia atau pribadi yang namanya Adam, saudara. Ya, dia bentuk Adam ini. Dan Tuhan membuat yang namanya di dunia ini satu taman. Namanya Taman Eden. Dibentuklah Taman Eden di sana. Dan manusia diberi tempat atau diberi rumah, yaitu rumahnya di Taman Eden, saudara. Dan Tuhan berfirman kepada Adam, saudara, untuk menguasai, ya, menguasai semua ciptaannya dia. Dan ini luar biasa, saudara, ya. Dan tentunya waktu Tuhan menciptakan Adam, saudara, Tuhan menciptakan Adam, ini adalah mahakaryanya Tuhan, ya. Kalau yang lain-lain Tuhan berfirman, giliran Adam, mahakarya Tuhan dibentuk oleh Allah sendiri, dijadikan oleh tangan Allah. Bahkan saudara, diberi nafas yang berasal daripada Allah. Allah menghembuskan nafas kepada Adam, dan nafas yang dari Allah membuat dia hidup. Bahkan firman Allah berkata, pada waktu manusia dijadikan serupa dan segambar Allah. Dengan Allah, serupa dan segambar Allah, atau dengan Allah, seperti Allah, saudara, tapi bukan Allah, ya, ingat baik-baik, bukan Allah. Allah rindu supaya manusia ciptaannya ini berkarya dengan kekuatan, kuasa, kemampuan, segala yang diperlukan oleh manusia ini disediakan dari Allah, berasal dari Allah. Ini luar biasa. Tetapi saudara yang kekasih, Tuhan lihat bahwa Adam ini perlu teman. Dia perlu teman hidup. Untuk itulah pada waktu Adam tidur, singkat cerita ya, Tuhan ambil tulang rusuk dari Adam, dan dibentuklah seseorang yang namanya wanita. Dan wanita ini dibentuk untuk menjadi teman hidup daripada Adam. Yang sepadan, dikatakan dibentuk yang sepadan, yang cocok ya dengan Adam. Dan akhirnya jadilah perempuan, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki namanya Adam, yang perempuan namanya Hawa. Dan mereka berdua tinggal di Taman Eden. Mereka tinggal dengan penuh kebahagiaan. Di sana tidak ada dosa. Di sana mereka diciptakan untuk hidup kekal, saudara. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seekor ular, yaitu iblis yang memakai ular ini, saudara. Dan iblis datang untuk menggoda Hawa yang digoda, ya, bukan Adam. Hawa digoda pada waktu wanita ini sedang berjalan-jalan di taman. Tetapi saudara yang kekasih, sebelum Hawa digoda, Tuhan sudah berfirman kepada Adam, ya, sudah berfirman supaya semua pohon yang Tuhan ciptakan di taman itu boleh dimakan buahnya, kecuali yang di tengah-tengah itu ada pohon pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Itu tidak boleh dimakan. Dan firman Allah berkata di tengah-tengah pohon itu juga ada namanya pohon kehidupan. Nanti kita akan belajar
tentang pohon kehidupan. Tapi ini latar belakang dulu saya ceritakan, baru saya akan masuk kepada pohon kehidupan itu. Dan akhirnya Adam, Hawa, dia mengikuti perintah daripada iblis atau tawaran iblis yang berkata, kalau engkau makan buah ini, yaitu buah pengetahuan baik dan yang jahat, yang dilarang oleh Tuhan, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Dan akhirnya Hawa jatuh di dalam dosa. Dia makan buah itu, saudara, dan dia gak puas, cuman dia yang memakan. Tetapi dia bawa juga kepada suaminya atau teman hidupnya dia, yaitu Adam. Dan akhirnya Adam juga memakan buahnya. Dan pada saat mereka memakan buah itu, saudara, mereka berdua langsung didapati telanjang. Mereka mendapatkan diri mereka telanjang. Ya, memang sudah telanjang dari pertama tanpa baju. Tetapi mereka mendapatkan diri telanjang, perasaan mereka mulai ada perasaan malu, perasaan takut itu ada sejak mereka melanggar perintah Allah. Saya yakin ini sudah dikotbahkan oleh Pastor Doni, jadi saya tidak akan berkhotbah tentang ini. Cuman ini yang tadi saya katakan latar belakang dulu. Ya. Dan akhirnya mereka, saudara, ada konsekuensi yang harus mereka terima, yaitu mereka harus keluar dari Taman Eden. Kenapa mereka harus keluar Taman Eden? Ya. Apakah karena mereka hanya melanggar firman Tuhan dan mereka harus keluar? Apakah Taman Eden ini terlalu kudus dan tidak boleh ditinggalin, sehingga hanya orang kudus dan orang seperti Adam dan Hawa tidak bisa tinggal di sana? Kita akan belajar hari ini. Tetapi cerita atau background atau pengantar yang tadi saya sudah katakan kepada Anda, ini menceritakan Allah memberikan free will kepada manusia, kehendak bebas kepada manusia. Karena Allah, dia mencintai, mengasihi manusia. Dan dia mau manusia, saudara, menuruti perintahnya berdasarkan percaya kepada Allah. Ada amin? Ya. Nah, Tuhan, dia mau manusia menuruti perintahnya. Karena manusia memilih untuk percaya kepada dia. Dan manusia, saudara, memilih dari pilihannya sendiri. Allah tidak mau memaksakan kehendaknya jadi kepada manusia. Walaupun dia Allah, dia bisa nggak usah dipaksa. Dia bisa nggak melakukan apa aja tanpa paksaan? Bisa, saudara. Bahkan dia bisa membuat manusia menjadi robot. Tetapi Allah tidak buat manusia menjadi robot. Dia mau manusia menjadi manusia yang punya free will. Sehingga manusia itu bisa memilih, ya, untuk mengasihi Allah, untuk menuruti perintahnya atau tidak. Ini luar biasa. Ada amin? Buat saya ini luar biasa. Saya nggak tahu buat Anda luar biasa atau tidak, tapi ini luar biasa. Kasih yang sesungguhnya tidak pernah memaksakan kehendaknya jadi kepada seseorang. Itulah Tuhan. Kita akan belajar pohon kehidupan yang disebutkan dalam kitab Kejadian dan Wahyu. Ada dua, ya. Jadi ada pohon kehidupan, saudara, di Taman Eden, dan juga ada pohon-pohon kehidupan nanti. Kita lihat, ya, di kitab Wahyu, yaitu nanti di tempat di mana kita akan tinggal selama-lamanya dengan Tuhan, ya, atau biasa disebut surga. Amin. Di sana juga ada pohon-pohon kehidupan. Jadi di kitab Kejadian mengawali ada pohon kehidupan, dan di kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir juga menceritakan tentang pohon-pohon kehidupan. Wow. Ya. Jadi pohon kehidupan ini yang ada di kitab Kejadian dan Wahyu adalah pohon yang memberikan kehidupan. Tuhan menciptakan pohon ini untuk mensupport, menopang, atau membuat kehidupan physically manusia ini secara kekal, abadi, fisik. Ya, pohon itu ditanam oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menanam pohon itu di Taman Eden. Kalau kita baca di kitab Kejadian, di sana Tuhan menunggu
taman, saudara yang kekasih, betul? Makanya Tuhan bilang, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Termasuk di sana ada pohon kehidupan dan pohon yang dilarang, pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Ya, nanti kita akan baca, saudara. Ya, dan pohon kehidupan ini Tuhan taruh di sana. Dan Tuhan mau sebenarnya, saudara, manusia memilih. Karena dia bilang semuanya boleh kamu makan, termasuk pohon kehidupan ini. Manusia diberikan pilihan untuk memilih mau makan pohon yang dilarang atau pohon yang Tuhan izinkan untuk dimakan. Saudara, kita lihat di Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi sebenarnya pohon-pohon yang Tuhan buat itu menarik, betul? Semuanya menarik. Dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang itu ditaruh di tengah-tengah, di sampingnya ada pohon kehidupan. Jadi itu disenter oleh Tuhan. Yang mana yang kamu mau pilih? Mau pilih percaya kepada perkataan Tuhan atau tidak? Saudara, dalam hidup ini firman Tuhan mungkin sudah banyak kita dengar, atau banyak sekali kita dengar tentang firman yang sudah disampaikan, bahkan yang kita renungkan dan baca sendiri. Pertanyaannya, apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan atau tidak? Apakah engkau sungguh-sungguh memakannya sebagai kebutuhan kehidupanmu? Atau sebaliknya, engkau tidak memakan firman itu dan engkau memakan pohon yang dilarang oleh Tuhan, atau makanan yang dari dunia, atau makanan dari daging. Itu pilihan kita. Setiap hari kita diperhadapkan oleh pilihan. Ada amin. Dan kita yang harus memilih, percaya dan makan firman kehidupan yang Allah berikan buat kita, atau kita memakan makanan yang datang dari daging kita, flesh kita, atau makanan dari dunia ini. Pilihan ada di kita. Selanjutnya, saudara, mengenai pohon kehidupan ini, kita lihat, saudara kekasih, pohon kehidupan ini setelah Adam dan Hawa berdosa, Tuhan berfirman kepada mereka. Tuhan telah berfirman bahwa sekarang manusia telah menjadi sama seperti kita. Tuhan berfirman, dia berkata-kata, saudara, kepada, ya, ini berbicara, Allah bilang bahwa sekarang manusia sudah menjadi sama seperti salah satu dari kita, bukan sama seperti kita. Nah, ini berbicara jamak. Allah di sini berbicara jamak. Dan saya percaya pada waktu Allah menciptakan manusia, dia berkata, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah, ini jamak. Jadi Allah seperti lebih dari satu, betul? Dan di sini pada waktu manusia jatuh, dia berkata bahwa manusia ini telah menjadi sama dengan salah satu dari kita. Ya, dan ini Allah juga lebih dari satu sepertinya, betul? Saudara, ternyata sudah dari sononya, dari penciptaan pertama Allah telah menyatakan dirinya bahwa dia Allah Tritunggal. Ada amin? Ya, dia Allah Bapa, dia Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan dia Allah Roh Kudus. Ada amin. Haleluya. Dia telah menyatakan dirinya kepada manusia. Untuk itu, saudara, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah sudah sejak dari semula. Ada amin. Makanya dikatakan pada waktu mereka manusia jatuh, dia telah menjadi sama dengan salah satu dari kita. Siapakah salah satu dari ketrinitas ini? Siapa? Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena Tuhan Yesus, dia Allah menjelma menjadi manusia, dan dia menjadi memikul dosa. Dia menjadi berdosa karena memikul dosa. Jadi dia mengetahui yang baik dan yang jahat. Ada amin? Ya, saudara yang kekasih, inilah gambaran
manusia. Ya, saudara yang kekasih, kita lihat di sini. Manusia telah mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan Yesus 2000 tahun yang lalu dia telah datang. Tapi kok sudah dibilang, ini kan belum kedatangan Tuhan. Ini kan ribuan tahun ke depan baru Yesus datang. Betul? Kenapa sudah dinyatakan saat ini? Saudara, karena Allah sifatnya kekal. Amin. Allah tidak mengenal waktu. Bagi Allah itu timeless. Kalau kekal itu dari kekal kepada kekal, nggak ada waktu. Kalau kita baru ada waktu ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang akan datang. Betul? Itu manusia. Tapi kalau Allah kekal. Pada waktu Allah berfirman, saat itu saudara, itu kekal. Makanya dia berkata, telah menjadi sama seperti salah satu dengan kita. Ada amin. Wow, ini luar biasa. Tuhan Yesus belum memikul dosa manusia. Tapi ini sudah ada perkataan Allah seperti ini. Jadi berbicara bahwa Allah itu kekal. Kekal adanya. Jadi Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus, dia kekal. Ada amin? Haleluya. Ya. Saudara yang kekasih, kita baca lebih rinci aja di Kejadian 3:22-24. Perhatikan di sini. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Betul? Ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini jelas ya, jelas kita udah baca. Kenapa Tuhan harus menyuruh manusia ini keluar dari Taman Eden? Saudara, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Jadi Tuhan menyuruh mereka keluar itu bukan karena menghukum mereka, saudara. Perhatikan, ya. Tetapi Allah justru mau menolong mereka. Allah kita adalah Allah yang baik, ada amin. Dia mau menolong manusia. Sehingga tadi dikatakan, sehingga manusia jangan sampai memakan pohon kehidupan itu. Karena kalau manusia yang sudah jatuh di dalam dosa makan pohon kehidupan itu, fisik mereka akan hidup selama-lamanya. Dan mereka akan hidup di dalam dosa selama-lamanya. Ada amin, saudara? Paham? Yang paham angkat tangan. Haleluya, karena saya bisa melihat dari monitor. Ada amin. Haleluya. Wow. Saya baca ayat ini. Waduh, saya bilang, Tuhan, betapa berharganya aku. Amin. Betapa berharganya saya dan Anda. Untuk itu jangan main-main terhadap dosa. Tuhan telah membayarnya, melindungi kita. Karena dia mengasihi kita, hanya dia. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Ada nafasnya dalam hidup kita. Setiap kali kita bergerak ada nafas Allah. Ada amin. Dan dia tidak mau manusia itu binasa. Tapi dia mau manusia itu tetap hidup bersama dengan dia di dalam kekekalan. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, karena ketidaktaatan daripada Adam dan Hawa, saudara, Tuhan harus memerintahkan mereka keluar dari Taman Eden. Dan yang kedua, mereka telah kehilangan kehidupan fisik yang kekal. Kehidupan fisik yang kekal. Karena mereka telah jatuh di dalam dosa. Saudara, dengar baik-baik. Kenapa manusia itu harus mati? Karena tubuh yang kita kenakan ini adalah tubuh dosa. Ada amin? Ya. Tapi roh dan jiwa kita tidak akan pernah mati.
itu akan hidup selama-lamanya. Ada amin? Haleluya. Ya, tapi tubuh ini, tadi makanya saya berkata-kata fisik. Amin. Jadi pohon kehidupan yang ada di Taman Eden ini, peranannya adalah sekali lagi untuk memelihara kehidupan fisik dari Adam dan Hawa sehingga bisa beroleh hidup. Fisiknya ini kekal. Tetapi tadi karena mereka telah dikeluarkan dari Taman Eden, ya, karena kasih Tuhan supaya mereka tidak bisa makan buah kehidupan ini, saudara, sehingga mereka tidak akan binasa. Tetapi Tuhan akan kasih mereka kesempatan lagi. Ada amin? Supaya mereka nanti di depan kembali kepada, ya, kepada kehidupan kebenaran yang Allah sebenarnya inginkan terjadi terus menerus di dalam kehidupan mereka. Ada amin? Dan kalau saya berbicara mereka itu berbicara termasuk kita semua, ya. Dalam kondisi Adam dan Hawa yang telah terjatuh akibat mereka memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara yang kekasih, Allah, saudara, mengeluarkan mereka, dan tadi dikatakan dia menaruh malaikat kerub, ya, untuk menjaga taman itu sehingga tidak boleh masuk. Ya, dilarang masuk, bukan sekali lagi yang tadi saya katakan, ya, karena taman ini suci dan kudus dan apa, bukan, karena di sana ada pohon kehidupan. Makanya itu seperti disembunyikan, tidak tahu tempatnya ada di mana. Ada amin? Ya, karena kasih Allah, karena Allah mengasihi manusia. Ya, saudara yang kekasih, merupakan anugerah Tuhan, ya, buat kita. Ya, pohon kehidupan yang Allah berikan di Taman Eden itu sebenarnya anugerah. Ciptaan, waktu Tuhan menciptakan manusia itu juga anugerah buat kita yang tadinya nggak ada menjadi ada. Tapi pohon kehidupan itu juga anugerah Allah berikan kepada kita. Jadi itu bukan diusahakan manusia, tapi itu pemberian Allah. Anugerah yang dari Allah adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, bukan yang diusahakan manusia, bukan pekerjaan manusia, tapi itu anugerah pemberian Allah. Jadi kehidupan kekal ini adalah pemberian Allah, bukan usaha manusia. Tidak ada intervensi sedikit pun dari manusia. Kalau sampai ada orang berkata, karena aku, perbuatanku yang membawa aku ke surga, ini salah besar, ini menghina Allah. Padahal karya keselamatan murni pemberian Allah, anugerah Allah. Boleh bilang amin? Haleluya. Haleluya, saudara. Sudah sejak dari Taman Eden. Anda bisa lihat itu? Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat amat dahsyat dan luar biasa. Saudara yang kekasih, pohon kehidupan itu telah ada sejak dari penciptaan. Dan Tuhan tetap mau manusia itu harus datang kepada pohon kehidupan itu. Siapa pohon kehidupan itu? Pohon kehidupan itu adalah Yesus. Ada amin? Haleluya. Dia adalah pohon kehidupan itu. Dikatakan, ya, kalau kita baca ada firman Tuhan berkata, Yesus pokok, kita adalah carang-carangnya. Amin. Itu berbicara tentang tree, tentang pohon. Amin. Haleluya. Dan berbicara juga tentang pohon, saudara yang kekasih, function atau fungsi daripada pohon. Pohon memiliki banyak sekali fungsi. Fungsi yang pertama adalah menyediakan oksigen. Ya, oksigen, saudara. Pohon menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup, untuk bisa hidup. Ada amin? Ya, ini fungsi daripada pohon. Pohon mempunyai fungsi menyerap karbon dioksida. Pohon menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen dalam proses
fotosintesis. Saya nggak usah menjelaskan arti semua ini. Dan pohon juga, saudara, itu menyaring polusi udara. Ya, jadi kalau ada polusi udara yang kotor itu disaring sama dia, dan dia memberikan udara yang bagus sehingga manusia bisa hidup sehat. Amin, saudara yang kekasih, ya. Dan pohon itu, saudara yang kekasih, ya, kalau kita lihat menopang sistem makanan. Pohon menopang sistem makanan, ya, makanan alam, ya, dan manusia. Jadi pohon ini kalau Anda baca, pohon ini banyak fungsinya. Jadi pohon ini yang memberikan oksigen yang terutama, arti memberikan kehidupan, memberikan fungsi manusia supaya bisa terus melangsungkan hidup, bisa bernafas dengan baik. Ada amin. Dan saudara, kita perhatikan di sini. Makanya dikatakan tadi, saya katakan, dan banyak lagi fungsi dari pohon, saya sudah tidak usah menjelaskan satu persatu. Tapi Anda bisa lihat di sini, saudara, bahwa pohon ini adalah memberikan kehidupan, menopang, atau memberikan oksigen yang baik kepada manusia, sehingga manusia bisa hidup sehat. Ada amin. Dan Tuhan Yesus, dia adalah pohon kehidupan itu. Tuhan adalah pokok, adalah pohon itu, kita carang-carangnya. Dan carang-carang ini tidak bisa berbuah, tidak bisa hidup, tergantung kepada pokok anggur itu, kepada pohon itu. Amin. Makanya saya katakan, the tree of life is Jesus. Ya, pohon kehidupan itu adalah Yesus. Anda setuju dengan saya? Amin. Amin. Dia sang pemberi kehidupan buat kita. Bukan hanya kehidupan yang baik, kehidupan yang sehat dia berikan kepada kita. Ada amin. Bahkan bukan hanya yang sehat, tapi kehidupan kekal dia berikan kepada kita. Makanya Yesaya tadi waktu perjamuan kudus, ya, kita baca bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Ada amin. Darahnya menyembuhkan kita, memberi kita sehat, kesehatan. Amin. Darahnya memberikan kita bukan hanya sehat di bumi ini, tapi darahnya juga memberikan kita kehidupan kekal. Ada amin. Haleluya. Tuhan mau supaya kita sehat. Amin. Ini keinginan Tuhan dari semula. Ada amin. Haleluya. Dan darah Tuhan Yesus yang tercurah, dia mau supaya kita boleh hidup. Amin. Dengan darah yang tercurah, ada Immanuel, dia beserta dengan kita. Amin. Ada damai sejahtera Kristus. Ada kuasa untuk mengalahkan iblis. Ini kehidupan, saudara. Ini kehidupan kemenangan. Ada amin. Ini kehidupan yang datang dari Yesus. Sebagai pohon kehidupan itu, ada amin. Dahsyat gak, saudara? Ini luar biasa. Luar biasa. Makanya setiap perjamuan kudus, kita harus imani itu dengan sungguh-sungguh. Saya percaya the blood of Jesus sanggup membuat kehidupan buat kita, kehidupan kekal buat kita. Amin. Bahkan kesembuhan buat kita, damai sejahtera buat kita, penyertaan buat kita, victory buat kita, kemenangan buat kita. Ada amin. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara, luar biasa enggak? Luar biasa. Luar biasa. Pohon kehidupan itu. Coba saudara, kita lihat bahwa Yesus adalah pohon kehidupan itu. Kita lihat seterusnya, kitab Roma ayat 17 sampai 19. Perhatikan. Sebab jika oleh dosa satu orang, dosa siapa ini? Katakan dosa manusia. Ya, dosa Adam. Ya, Hawa memang yang kasih, tapi ini berbicara Adam. Adam adalah manusia pertama diciptakan. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dia bukan orang biasa, tapi dia Allah yang telah menjadi manusia. Ada amin. Haleluya. Ayat 18 lebih jelas. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran yang dibuat oleh Adam di Taman Eden, semua orang telah beroleh penghukuman. Betul? Dosa yang dibuat Adam, semua manusia yang akan lahir dari keturunan Adam. Semua kita ini keturunan Adam. Nggak ada yang bilang gua bukan keturunan Adam.
Semua kita keturunan Adam. Amin. Makanya semua kita bersaudara di dalam Kristus yang percaya kepada Kristus. Amin. Semua kita yang percaya kepada Kristus, semua kita akan tinggal kekal sebagai keluarga Allah nanti di surga bersama-sama dengan Kristus. Ada amin. Haleluya. Ya, karena kita dari satu keturunan. Keturunan siapa? Keturunan Adam secara fisik, secara dosa. Tetapi Yesus udah buat kita bukan menjadi keturunan Adam lagi secara fisik, yes, tapi kita keturunan dari kerajaan Allah. Kita adalah ningrat, ya, berasal dari kerajaan Allah. Kita telah diadop menjadi anak-anak Allah. Ada amin. Haleluya. Ya. Sebab itu tadi kita baca, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Siapa yang membuat ini? Siapa yang buat satu perbuatan kebenaran? Yesus. Sebuah orang beroleh pembenaran untuk hidup. Beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, haleluya saudara. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Puji Tuhan. Ada amin. Haleluya. Siapa orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. Kita semua yang telah menerima kasih karunia itu, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ada amin. Dalam kasih Allah yang begitu besar, menyediakan pribadinya, ya, yang menebus dosa manusia yang telah jatuh, saudara. Melalui satu manusia, yaitu Adam, seluruh manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi puji nama Tuhan Yesus, melalui manusia yang lain, yaitu Allah yang menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dia telah mengampuni dosamu dan saya. Dia telah menanggung hukuman penderitaan yang harus kita alami. Ada amin. Makanya Yesaya berkata, dia telah, apa saudara? Dikatakan penderitaannya, kesengsaraan kitalah yang ditanggungnya. Bukan kesengsaraan dia, tapi kita. Amin. Ya, dosa kita. Ya, bilang sama dirimu, dosa saya. Dosa saya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dosa saya telah dibayar, amin, oleh darah Yesus Kristus. Saudara, ini luar biasa. Adam telah tidak taat, tapi Tuhan Yesus dia taat. Adam telah membuat semua manusia berdosa, dan Tuhan Yesus telah membuat semua manusia dibenarkan. Tahukah Anda bahwa Tuhan telah melakukan itu di atas kayu salib? Seluruh manusia telah dibenarkan. Pertanyaannya, kalau udah dibenarkan, terus semuanya masuk surga, ya kan? Karena di sini dibilang oleh satu manusia semua dibenarkan, benar? Saudara, tahukah Anda, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia mati untuk membuat semua manusia menjadi benar. Semua manusia yang namanya punya dosa, semua menjadi benar. Tetapi, nah ini, tidak semua orang yang akan masuk surga. Tuhan menginginkan semua masuk surga. Makanya semua sudah dibenarkan. Tetapi orang-orang yang sudah dibenarkan itu tidak percaya akan itu. Ada amin. Makanya dikatakan, barang siapa yang percaya tidak binasa. Ada amin. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin, saudara yang kekasih? Ya, jadi percaya bahwa dia telah membenarkan kita, maka kau beroleh hidup yang kekal. Ada amin. Dan dia sudah membenarkan seluruh manusia. Persoalannya di luar sana masih banyak orang yang tidak percaya, malah mencemooh Yesus Kristus. Betul, saudara? Itulah sebabnya
Tugas kita dalam memberitahu kepada dunia bahwa Dia, Yesus Kristus, adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan Dia sudah membenarkan manusia di atas kayu salib. Whoever believe in Him. Amin. Siapa yang percaya kepadanya, kepada kebenaran yang sudah Dia lakukan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia di Taman Eden yang pertama, mereka melanggar Allah, artinya tidak percaya. Waktu tidak percaya, firman Allah katakan, engkau sudah dihukum. Ya, coba kita buka ayatnya, Yohanes 3:18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ada amin? Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Haleluya. Saudara lihat di situ? Amin. Haleluya. Ya, jadi Yesus sudah mati, membenarkan seluruh orang berdosa. Persoalannya hanya percaya atau tidak percaya. Siapa yang percaya bahwa kita sudah dibenarkan oleh Allah? Haleluya. Amin. Yang percaya tidak akan dihukum. Artinya kita menjadi milik Kristus sepenuhnya. Mulai waktu kita percaya sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara yang kekasih, kita buka kitab Wahyu 22 ayat 2. Ini bicara pohon-pohon kehidupan. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang, menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Lihat di situ. Yang di Taman Eden, berapa pohon? Dibilang ada pohon kehidupan. Nah, di sini dibilang ada pohon-pohon jamak. Benar? Lebih dari satu. Ya. Di sini berbicara apa, saudara? Dikatakan daun-daunnya, daun dari pohon kehidupan itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara, ini berbicara apa? Saudara lihat, berbicara Tuhan Yesus kan? Benar? Ya, menyembuhkan. Penyakit kita lah yang disembuhkan. Benar? Tadi Yesaya, penyakit kita lah waktu kita perjamuan kudus, oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Dan dikatakan dia menanggung penyakit kita. Penyakit apa? Penyakit dosa. Akibat dosa, tubuh kita ini. Benar? Tubuh kita ini jadi berdosa. Makanya rentan. Ya, rentan kita. Tubuh ini sangat rentan. Kalau tidak disupply dengan macam-macam, tubuh ini suka lemah. Tubuh ini suka, karena tubuh ini udah bukan tubuh kekal yang kita gunakan saat ini. Tetapi tubuh ini, saudara, selama kita kenakan, Anda harus percaya ada Roh Kudus di dalam tubuh ini. Amin. Makanya tubuh ini adalah bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Dan tentunya Roh Allah berdiam di tubuh ini cuma sementara, selama kita hidup di dunia ini. Amin. Haleluya. Roh Allah ada di dalam kita, membuat tubuh ini menjadi tubuh bait Allah. Tapi banyak orang tidak menggunakan tubuhnya sebagai bait Allah. Padahal ada Roh Allah di sini. Banyak orang menajiskan tubuhnya ini dengan perkara-perkara dosa. Bertobat engkau. Bertobat. Karena di dalam dirimu ada Roh Allah, yaitu Roh Kristus, yang telah membayar hutang dosamu. Bertobat. Balik kepada kebenaran. Saya mau katakan dari sini, sebelum pohon-pohon kehidupan ini saya bahas sedikit. Ini tidak banyak, sedikit. Saya mau kasih tahu kepada Anda. Yang namanya tabur tuai, itu tetap berjalan. Konsekuensi dari apa yang Anda lakukan, itu tetap berjalan. Karena Allah adalah Allah yang adil selama engkau tinggal di dunia ini. Perhatikan. Kalau engkau buat dosa, engkau akan tabur kebinasaan. Dosa membuat binasa. Engkau main-main dengan dosa, engkau jadi orang pembohong, engkau akan tabur arti-arti dari pembohongmu itu. Engkau berzina, kau tabur dari perzinahanmu itu. Engkau hidup dalam ketidakbenaran, kau akan tabur itu. Itu namanya binasa, tersiksa Anda. Artinya, Anda melakukan di luar kebenaran firman Tuhan, Anda akan tersiksa. Anda akan tersiksa. Karena iblislah yang Anda pertaruhkan tentang kehidupanmu selama ada di dunia ini. Ini tidak bicara hidup yang kekal ya, selama ada di dunia ini. Yang kedua, kalau Anda melakukan kebenaran,
Tuhan bilang, kalau engkau menabur kebenaran, engkau memperoleh hidup. Ada amin? Sebaliknya saudara, kalau kau tinggal dalam kebenaran firman Allah, baru engkau berhak menikmati semua janji-janji Allah pada waktu kau ada di dunia ini. Ada amin? Haleluya. Ya, jadi jangan sampai salah. Jangan sampai salah mengerti bahwa kita telah dibenarkan dan kita mau bikin dosa apa aja, ya. Oh, kita berhak menerima ini, menerima itu. Tidak. Ada amin. Selama kita ada di dunia. Karena ingat, kita masih pakai tubuh yang fana ini, tubuh dosa ini. Makanya jangan jadikan tubuh dosa ini menjadi tubuh daging, tubuh dosa. Jadikan tubuhmu adalah bait Allah, tempat Allah berdiam. Jadikan ini sebagai alatnya Tuhan melakukan kebenaran. Dan selama kau ada di dunia ini, engkau akan menikmati semua kebenaran, semua janji kebenaran yang Allah siapkan untuk Anda. Ada amin? Makanya orang sakit, pada waktu Tuhan datang di kolam Bethesda, ada orang sakit di sana. Orang sakit ini bertahun-tahun dia nunggu di sana, nunggu malaikat turun di air itu. Waktu digoncangkan, siapa yang duluan datang, masuk di air itu, orang itu akan sembuh. Bertahun-tahun dia nunggu di sana. Ya, saya baca sana, kenapa dia harus bertahun-tahun nunggu? Padahal dia pengen sembuh. Sampai Tuhan Yesus datang kepadanya dan Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dia bilang, aku mau. Dan Tuhan Yesus bilang, oke, berdiri. Tuhan Yesus sembuhkan dia. Dan apa perkataan Tuhan Yesus? Dia bilang, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau kamu berbuat dosa, maka penyakitmu akan datang kepadamu dan itu akan lebih lagi, lebih parah lagi. Saudara, jadi ini berbicara tentang apa? Tentang dosa. Ada amin? Ya, seperti itu. Kalau Anda berdosa, ini tubuh Anda jadinya. Ini bisa kena macam-macam. Anda ngerti? Tetap tinggal dalam kebenaran. Jadikan tubuhmu bait Allah. Amin? Tempat Allah berdiam. Lakukan kebenaran. Dan kau akan menikmati semua apa yang Tuhan jadikan di dalam kebenaran firman selama kita hidup di dunia ini. Karena Tuhan mau dunia yang kita tempatin ini, Tuhan mau kita berkuasa atasnya. Ada amin? Seperti yang dia berikan kuasa kepada Adam waktu di Taman Eden. Berkuasalah. Tapi kuasa itu telah hilang karena dia telah makan, telah melanggar janji Allah. Tapi pohon kebenaran itu telah kita makan. Ada amin? Dan kita telah memperoleh hidup. Kembali kuasa Allah, kuasa Roh Kudus ada di dalam kita untuk berkuasa atas dunia ini. Bukan dunia yang berkuasa atas kita. Ada amin? Haleluya. Balik kepada pohon-pohon kehidupan ini. Saudara, di Wahyu 22 ayat 2 ini berbicara tentang pohon-pohon kehidupan. Di mana di sana berbicara akan menyembuhkan bangsa-bangsa. Artinya tidak akan ada penyakit lagi. Di sana tidak ada penyakit dosa, tidak ada penyakit physically di sana. Nggak ada fisik, nggak ada saudara, nggak ada lagi. Karena kita sudah memakan pohon kehidupan itu ada di sana. Pohon-pohon kehidupan ini berbicara kok yang tadi pertama satu, ini kenapa berbicara banyak? Karena di sana berbicara bukan hanya Yesus yang hidup lagi di sana, tapi kita juga hidup bersama-sama dengan Dia. Ada kehidupan-kehidupan kekal di sana. Ada amin? Kalau dulu Yesus, Dia anak Allah, Dia adalah Allah sendiri. Dia hidup kekal di sana selama-lamanya. Sekarang Dia ditemani oleh kita semua orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Dia, yang memperoleh kehidupan kekal. Bukan hanya Yesus saja yang memperoleh hidup kekal, tapi kita juga memperoleh hidup kekal bersama dengan Dia. Jadi di sana ada banyak pohon-pohon kehidupan, yaitu kita sudah menjadi pohon-pohon kehidupan. Ada amin? Haleluya. Suatu hari nanti saudara, ini semua di kitab Wahyu 22 ayat 2 ini akan kita nikmati bersama. Haleluya. Tetap tinggal dalam kebenaran dan nikmati semua janji-janji yang Allah sudah berikan kepadamu. Dan engkau sudah memakan pohon kebenaran itu, yaitu Yesus, dan Dia ada di dalammu. Ikuti pimpinannya dan engkau akan hidup di dunia ini, menikmati, berkuasa atas dunia ini. Amin. Dan sampai Wahyu 22 ayat 2 ini tergenapi dalam hidup kita nanti di kerajaan surga, Yerusalem baru nanti. Nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan buat Dia. Amin.